Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi wa karamihi tatanazzalu al-khairatu wal barakat. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan seluruh kader simpatisan Wahda Islamiyah dan secara umum kaum muslimin di seluruh tanah air, izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini membacakan surat keputusan Dewan Syariah Wahda Islamiyah tentang penetapan Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Syariah Wahda Islamiyah nomor D.KR-QR-DSY WI _09-1444 tentang penetapan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan memohon rahmat Allah Azza wa Jal. Dewan Syariah Wahda Islamiyah setelah menimbang satu, bahwa penetapan Hari Raya Idul Fitri adalah perkara syar'i, hendaknya didasarkan kepada dalil yang jelas, sebab berkaitan dengan ibadah puasa dan hari raya. Kedua, bahwa kader dan anggota Wahda Islamiyah dan kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Tiga, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah surat keputusan. Mengingat satu, firman Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit hilal, katakanlah itu adalah petunjuk waktu ibadah puasa bagi manusia dan ibadah haji. Ketiga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1909 dan Muslim 1081 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasin." Berpuasalah kamu karena melihatnya, melihat hilal. Berlebaranlah kamu karena melihatnya. Dan bila kamu terhalang dari melihatnya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Dan tentunya ini berlaku pula untuk Ramadan. Ketika
hilal tidak terlihat, maka menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari. Yang keempat, hadis Quraib yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1087 yang berisi perintah untuk mengamalkan ru'yatul hilal yang dilakukan pada setiap tempat ketika terjadi perbedaan antara ru'yat penduduk negeri Syam dan Madinah. Ya, jadi dalam hadis Quraib ada perbedaan yang terjadi antara penduduk negeri Syam dan penduduk kota Madinah. Yang di dalamnya terdapat faqultu awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi faqala la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, tidakkah Anda, Ibnu Abbas ini berada di kota Madinah, Muawiyah berada di Syam. Quraib bertanya, tidakkah Anda mencukupkan dengan ru'yat dan puasa Muawiyah yang ditetapkan oleh Muawiyah? Ibnu Abbas menjawab, tidak. Demikianlah kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini bisa saja terjadi perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lain terkait ru'yah. Yang kelima, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 697, Abu Daud nomor 2324 dan Ibnu Majah nomor 1660 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun." Berpuasa adalah hari di saat kamu sekalian berpuasa. Berlebaran adalah hari di saat kamu sekalian berlebaran. Dan berkurban adalah hari di saat kamu sekalian berkurban. Al-Imam At-Tirmizi berkata, jadi hadis ini dikomentari oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian beliau mengatakan, sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud adalah berpuasa dan berbuka, berlebaran, hendaknya bersama jamaah dan mayoritas kaum muslimin. Memperhatikan, satu, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada sidang isbat pada hari ini 20 April 2023 Miladiyah tentang Hari Raya Idul Fitri untuk tahun 1444 Hijriah. Dan secara khusus Wahda Islamiyah juga menjadi salah satu peserta sidang isbat tersebut. Kemudian yang kedua, informasi dari sebagian tim ru'yah di beberapa titik wilayah Indonesia yang melaporkan bahwa hilal Syawal tidak terlihat. Kemudian ketiga, keputusan musyawarah pengurus harian Dewan Syariah Wahda Islamiyah pada malam ini, pada malam Jumat 20 April 2023 memutuskan menetapkan satu, menggenapkan bulan Ramadan. Menggenapkan bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah menjadi 30 hari. Dan tetap menjalankan ibadah puasa pada hari Jumat besok tanggal 21 April 2023 Miladiyah. Ini untuk menegaskan kembali bahwa keputusan kita atas ketetapan ini, bahwa kita menggenapkan bulan Ramadan 30 hari, itu berarti besok ini masih terhitung bagian dari bulan Ramadan, tanggal 30 Ramadan. Jadi besok masih merupakan bagian dari bulan suci Ramadan, dan ibadah puasa tetap untuk kita lakukan berdasarkan kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, bahwa hukum asalnya adalah kita tetap melakukan apa yang kita lakukan sebelumnya, sebelum ada hal yang membolehkan kita untuk tidak melakukan hal tersebut.
Jadi besok tetap kita melaksanakan ibadah puasa sebagaimana mestinya, dan malam hari ini kita tetap akan melaksanakan salat tarawih dan qiyamul lail. Kemudian yang kedua, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah adalah jatuh pada hari Sabtu bertepatan dengan 22 April 2023 Miladiah. Ketiga, ibadah puasa Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha merupakan salah satu syiar Islam dan masuk dalam kategori ibadah jamaiyah. Ya. Ibadah jamaiyah adalah ibadah kolektif, ya, yang tentunya kita lakukan secara bersama-sama, di mana pelaksanaannya tentunya mengikut kepada putusan yang diputuskan oleh pemerintah, dalam hal ini waliul amr. Jadi dalam konsep ibadah jamaiyah, ibadah kolektif, ibadah yang disyariatkan kepada kita secara bersama-sama, maka ketundukan kepada otoritas yang diberikan untuk menetapkan ya pelaksanaan ibadah jamaiyah itu bersifat terikat. Sama dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah, kita terikat dengan imam. Ya. Dalam pelaksanaan ibadah haji juga terikat dengan pelaksanaan yang dilakukan bersama dengan kaum muslimin. Maka kita menganggap bahwa ibadah puasa, begitu pula berlebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, merupakan bagian daripada ibadah jamaiyah, ibadah kolektif yang pelaksanaannya mengikut kepada putusan yang ditetapkan oleh pemerintah, waliul amr. Keempat, mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk mengedepankan persatuan dalam pelaksanaan ibadah jamaiyah yang merupakan salah satu maqasid syariah, tujuan utama syariat. Jadi pelaksanaan ibadah jamaiyah salah satu tujuannya itu adalah persatuan. Ya. Adalah bagaimana kita tidak menyelisihi apa yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin. Kemudian yang kelima, keputusan ini bersifat mengikat seluruh pengurus, dai dan kader Wahda Islamiyah di seluruh Indonesia. Kemudian yang keenam, hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Makassar, 30 Ramadan 1444 Hijriah, 20 April 2023 Miladiah, Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Dr. Muhammad Yusran Ansar, LCMA Ketua, Aswanto Muhammad Taqwi LCMA Sekretaris. Demikianlah surat keputusan ini, dan pada akhirnya kita telah menetapkan jatuhnya 1 Syawal 1444 Hijriah insyaallah pada hari Sabtu, dan oleh karena itu kita pada malam hari ini tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Apalagi kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan 1 hari untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Semua amalan-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, ya, kemudian qiyam kita, ya, bacaan Quran kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung Ramadan ini kita bermunajat dan bermohon kepada Allah agar segala dosa, agar segala kehilafan, kesalahan-kesalahan kita, ya, diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Dan kita juga berharap agar kaum muslimin diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di penghujung bulan Ramadan ini, dan kita dapat melaksanakan hari raya dengan penuh kegembiraan, penuh kehusyukan sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam agama kita yang mulia ini. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.